Oke, mulai. Di sesi rewatch beberapa video sebelumnya, kita sempat offside membahas mengenai salah satu film dari trilogi Israel 177 karya M. Night Shyamalan, Split, yang menceritakan sosok Kevin Wendell Crumb yang memiliki 24 kepribadian dalam dirinya. Film tersebut sebenarnya merupakan film kedua dari trilogi yang kita maksud tadi. Makanya kurang sedap rasanya kalau kita tidak tahu mengenai film pertama yang dirilis jauh sebelum Split. Film yang judulnya kayak lagu iklan sampo. Ada yang dapat era iklan itu? Unbreakable. So Universe, tagihan kredit bulanan udah aman? Here we go again. Welcome to Rewatch. Film yang satu ini dirilis pada tahun 2000, ditulis, diproduseri, dan disutradarai sendiri oleh M. Night Shyamalan. Bahkan dia juga ikut bermain sebagai karakter pendukung di film ini. Dibintangi oleh tokoh utama Bruce Willis sebagai David Dunn dan Samuel L. Jackson sebagai Elijah Price alias Mr. Glass. Serta ada Spencer Treat Clark sebagai Joseph Dunn atau anak dari David Dunn. Awalnya mungkin banyak yang bingung kenapa film ini ditetapkan sebagai film pendahulu Split. Nanti bakalan kita tunjukkan kalau dalam film ini ada kemunculan Kevin Wendell Crumb kok yang menjadi koneksi antara kedua film ini dan film ketiganya nanti. Udah basa-basinya langsung aja buat kalian yang belum pernah nonton sama sekali filmnya, kita ingatkan video ini adalah full spoiler content. Film ini diawali dengan kelahiran seorang anak yang diberi nama oleh ibunya, Elijah, pada tahun 1961 di Philadelphia. Tangisan sang bayi bagi sebagian orang mungkin merupakan hal yang lumrah, namun tidak untuk si baby Elijah ini. Dia tidak berhenti menangis hingga membuat petugas medis memastikan apakah proses persalinannya berjalan sesuai dengan prosedur. Belum apa-apa, kita sudah disajikan drama kelahiran sang bayi yang ternyata dia mengidap sebuah kelainan yang belum pernah ditemukan oleh sang petugas medis. Bayi ini mengalami patah tulang di tangan dan kakinya sejak dalam kandungan. Setelah opening credit title, kita bisa melihat sang tokoh utama David Dunn dalam kereta yang bernama Israel 177. Nah, inilah asal mula nama trilogi M. Night Shyamalan ini. Di dalam gerbong kereta, David Dunn mencoba mengajak seorang wanita yang kebetulan duduk di sampingnya ngobrol. Tapi si wanita yang sudah berkeluarga ini tidak merasa nyaman dan memutuskan untuk pindah tempat duduk. David Dunn adalah mantan atlet American football yang kini beralih profesi menjadi seorang satpam. Tidak lama setelahnya, kereta yang ditumpangi oleh David Dunn mengalami kecelakaan hebat. Tragedi ini langsung tersiar dalam Breaking News TV yang kebetulan ditonton oleh anak David Dunn yang kebetulan lagi gabut yang bernama Joseph Dunn. Joseph Dunn ini kemudian bergegas mengecek kereta yang ditumpangi oleh ayahnya dan rupanya berita yang baru saja dia tonton adalah berita kecelakaan kereta yang ditumpangi oleh ayahnya itu yang menewaskan 130 orang. Beralih ke ruang UGD, Rumah Sakit Umum Kota Philadelphia, David Dunn akhirnya siuman dan disambut oleh petugas medis yang bernama Dr. Dubin. Pak dokter ini memastikan kondisi David yang ternyata dia tidak terluka sedikit pun. Ini tentu saja menimbulkan pertanyaan besar bagi Pak dokter kan. Bagaimana mungkin ada korban yang bisa selamat dari kecelakaan separah itu tanpa meninggalkan bekas luka sedikit pun? Bukan cuma dokter saja yang heran, David dan sendiri juga tidak percaya dengan dirinya yang bisa selamat. Dan bukan cuma David, penonton juga lebih heran. Padahal mereka sadar kalau lagi nonton film. David kemudian dijemput oleh Joseph anaknya dan istrinya yang bernama Audrey Dunn yang diperankan oleh Robin Wright Penn yang bekerja sebagai ahli terapi fisik. Setelah itu, David menghadiri upacara peringatan korban kecelakaan kereta. Seusai acara tersebut, David bergegas kembali dan menemukan sebuah surat di wiper kaca mobilnya. Surat tersebut berasal dari Limited Edition, sebuah galeri seni di Philadelphia, dan berisi kalimat pertanyaan berapa hari David Dunn pernah sakit sepanjang hidupnya. David kemudian mencari tahu siapa yang menaruh surat ini di kaca mobilnya, namun dia tidak menemukan siapa-siapa. Di tempat kerjanya, David kemudian menanyakan ada berapa kali dia izin tidak masuk kerja dengan alasan sakit. Dan guess what? Nggak pernah. Selama 5 tahun dia bekerja sebagai security di tempat kerjanya di University Stadium, dia belum sekalipun izin tidak masuk karena sakit. Karena masih penasaran, di rumahnya dia sampai mengetuk kamar istrinya tengah malam dan membangunkannya hanya untuk bertanya apakah Audrey bisa mengingat berapa kali dia sakit selama mereka bersama. Dan Audrey tidak bisa mengingatnya.
kamarnya. Sepertinya ada di antara kalian yang lebih penasaran kenapa Audrey dan David ini tidak tidur di kamar yang sama. Mau tahu aja urusan rumah tangga orang. Karena menyadari keanehan dalam hidupnya, David dan Joseph memutuskan untuk mengunjungi sang pengirim surat misterius di kantor limited edition. Dan ownernya ternyata adalah Elijah Price yang dari kecil mengidap penyakit langka, yaitu osteogenesis imperfecta tipe 1, penyakit kerapuan tulang yang menyebabkan sepertiga dari masa hidupnya dia habiskan untuk pengobatan. Dan satu-satunya yang bisa dia lakukan selama itu untuk menghibur dirinya adalah baca komik. Saking rapuhnya dia, semasa sekolahnya teman-temannya malah menjuluki Elijah dengan Mr. Glass karena tulangnya sangat mudah rapuh, sama seperti gelas yang mudah pecah. Elijah mengungkapkan kalau dirinya percaya bahwa kisah komik tentang superhero itu memang benar ada di dunia nyata. Dia meyakini jika di dunia ini ada orang terlemah yang mana itu adalah dirinya, maka dia yakin kalau di dunia ini juga ada orang yang terkuat yang berkebalikan dengan dirinya, yang ditakdirkan untuk menjadi pelindung kaum lemah sama seperti yang ada dalam komik. David tentu saja tidak percaya dan menganggap Elijah itu mempermainkan dirinya dengan anggapan atau teori ngaconya itu. David dan anaknya Joseph akhirnya pergi meninggalkan Elijah. David tentu merasa dipermainkan karena Elijah itu menganggap David tidak pernah mengalami kesakitan dalam hidupnya, tapi sesungguhnya dia pernah mengalami sebuah kecelakaan mobil hebat yang membuat dirinya harus pensiun sebagai atlet American football. Back to work, David dan kali ini didatangi oleh Elijah di tempatnya, dan kebetulan pada saat itu sedang digelar sebuah pertandingan football. Di barisan antrian masuk stadion, David merasakan firasat aneh terhadap salah satu orang yang ada di barisan antrian itu. David kemudian menyuruh rekannya untuk memeriksa satu persatu dari mereka dengan maksud untuk menakuti mereka yang datang dengan membawa senjata tajam atau senjata api ilegal. Ternyata benar, ada salah satu pengunjung yang akhirnya keluar dari antrean. Elijah kemudian mempertanyakan bagaimana caranya David bisa mengetahui orang tersebut membawa senjata api. Untuk mengetahui apakah dugaan David ini benar, Elijah kemudian mendapati pengunjung tadi dan mengikutinya. Sayangnya tidak ada angin, tidak ada hujan, gak ada ojek, becek. Elijah malah terjatuh dari tangga dan akhirnya sepintas melihat senjata api yang dibawa oleh orang tersebut. Elijah pun kembali harus menerima perawatan intensif. Di rumahnya, David kembali menyadari keanehannya ketika dia sedang latihan angkat barbel. Joseph dengan iseng memasang barbel seberat 113,4 kg. You put too much. That's 250 pounds. Wah, minta ditampol nih anak. David tidak menyadarinya dan dia malah berhasil mengangkat beban seberat itu, dan itu menjadi rekor pribadinya. Si Joseph ini kemudian takjub dan membohongi ayahnya untuk mengurangi bebannya. David kembali mengangkat beban tersebut dan yang ada malah tambah berat, tapi tetap berhasil dia angkat. Rupanya Joseph malah menambah bebannya menjadi 122,47 kg. Rekor lagi. Mereka berdua pun sepakat untuk menambah beban sampai kepada berat maksimal, bonus 4 kaleng yang total keseluruhan beratnya adalah 158 kg. Dan rekor lagi. Kalau untuk ukuran manusia biasa, pasti itu sudah membahayakan sekali. Disinilah Joseph kemudian mulai mengidolakan ayahnya sebagai seorang superhero, seperti kata Elijah. Sementara itu, Elijah menjalani medical treatment dan rupanya Audrey menjadi ahli terapisnya saat ini. Audrey kemudian menceritakan pengalamannya ketika pertama kali bertemu dengan suaminya, yaitu di sebuah kecelakaan mobil. Audrey jadi heran ketika Elijah menyebut nama suaminya, yaitu David. Elijah menjelaskan bahwa dia telah mengetahui sejumlah kecelakaan hebat sepanjang hidupnya, dimulai dari kecelakaan pesawat A737 dengan 172 korban dan tidak ada yang selamat, kemudian kebakaran di hotel pusat kota dengan 211 korban dan tidak ada juga yang selamat, kemudian kecelakaan kereta Israel 177 dengan 131 korban dan ada satu orang yang selamat, yaitu suami dari Audrey. Elijah kemudian menjelaskan keyakinannya bahwa David memang memiliki anugerah khusus sebagai seorang manusia terkuat di bumi yang selalu selamat dari bahaya yang mengancamnya. Sementara itu, Joseph berulah dengan berusaha menembak ayahnya di depan ibunya untuk membuktikan jika ayahnya itu memang kebal. Beneran pengen ditampol dia anak. You are about to be in big trouble. Untung David berhasil mencegah Joseph dengan sedikit bentakan ala
Gen. Keesokan harinya, David menemui Elijah lagi dan Elijah memberitahu bahwa dia membuktikan orang yang dia curigai sebelumnya memang membawa senjata api. Elijah juga mencurigai David sebenarnya tidak terluka ketika mengalami kecelakaan mobil yang dia ceritakan dan sengaja memanfaatkan momen tersebut untuk dijadikan alasan berhenti sebagai atlet American football karena sebenarnya istrinya tidak menyukai olahraga itu karena dipenuhi dengan kekerasan. David malah berusaha membantah teori Elijah dengan menceritakan pengalaman masa kecilnya yang hampir mati tenggelam. Singkat cerita, selepas pulang dari berkencan dengan sang istri, Elijah menelpon David dan memberitahu bahwa dia baru saja membaca sebuah komik yang berjudul Century 177 yang semakin meyakinkan dirinya bahwa superhero memang selalu memiliki kelemahan. Kejadian masa kecil yang dia ceritakan rupanya menggambarkan kelemahan dari David. Ibarat Superman yang lemah terhadap kryptonite, air ini adalah kryptonite-nya David dan di satu sisi juga menjadi fobia dari Elijah. Elijah malah semakin yakin kalau mereka berdua memang saling terhubung dalam satu kurva, di mana di masing-masing ujung kurva itu ada mereka berdua sebagai yang terkuat dan sebagai yang terlemah. David akhirnya termakan pengaruh dan akhirnya mengingat kejadian kecelakaan mobil yang menimpanya. Dia pun mengakui kalau dia memang sama sekali tidak terluka dalam kecelakaan itu, sama seperti dugaan Elijah. David kemudian mengikuti saran Elijah untuk keluar menuju keramaian di mana dia akhirnya bisa menyadari kemampuannya yang memiliki ESP atau Extrasensor Perception atau yang biasa kita sebut dengan indera keenam atau the sixth sense. Rupanya dia bisa mendapatkan penglihatan terhadap aksi kejahatan dari setiap orang yang kontak dengannya. Ketika orang-orang mulai menabraknya di tengah kerumunan, dia bisa merasakan kejahatan yang telah mereka lakukan seperti pencurian, penyerangan, pemerkosaan hingga akhirnya dia menemukan satu penglihatan yang bisa dia tindak lanjuti, yaitu petugas kebersihan sadis yang telah menyerang rumah satu keluarga, membunuh ayahnya dan sedang menyandera istri dan 2 orang anak keluarga tersebut. David bergegas mengikuti petugas kebersihan itu ke rumah para korban dan membebaskan anak-anak keluarga korban. Tapi petugas kebersihan yang datang langsung mendorongnya terjatuh ke kolam renang. David hampir saja tenggelam karena dia memang tidak bisa berenang. Ditambah lagi, yaitu adalah kryptonite-nya. Untung saja, dia diselamatkan oleh anak-anak yang baru saja dia selamatkan. David akhirnya membunuh petugas kebersihan tersebut, tapi sayangnya tidak berhasil menyelamatkan ibu mereka yang ternyata sudah tewas. Keesokan paginya, David menunjukkan sebuah artikel di koran ke Joseph dan koran tersebut menampilkan sketsa anonim yang dianggap sebagai pahlawan. Yang disadari oleh Joseph ternyata pahlawan tersebut adalah ayahnya dan dia berjanji untuk menjaga rahasianya. Di acara pameran limited edition, David kemudian datang dan bertemu dengan ibu Elijah. Ternyata Elijah ini sudah bercerita banyak kepada ibunya tentang David dan David kemudian menemui Elijah dan mereka pun saling bersalaman. Big plot twist, rupanya rentetan kecelakaan hebat yang terjadi selama ini dan selalu diceritakan oleh Elijah, termasuk kecelakaan kereta api yang ditumpangi oleh David, adalah ulah dari Elijah sendiri. Elijah dengan sengaja mengatur terjadinya kecelakaan tersebut dengan maksud yang benar-benar konyol, yaitu untuk mencari sosok superhero yang diyakininya berdasarkan komik. Elijah selalu percaya kalau mereka berdua memang ditakdirkan untuk bermusuhan satu sama lain. Kini dia pun resmi memakai nama julukannya sejak kecil, yaitu Mr. Glass sebagai super villain. They called me Mr. Glass. David melaporkan tindakan kriminal Mr. Glass kepada polisi dan Mr. Glass akhirnya dikurung di rumah sakit jiwa khusus untuk para kriminal yang sinting seperti dirinya. Yah, villain memang tidak selalu harus punya otot yang kekar dan daya tahan stamina yang kuat ya. M. Night Shyamalan memang sempat dikenal sebagai King of Plot Twist, di mana untuk film Unbreakable ini pun juga tidak luput dari plot twist hebat yang tersaji di sepanjang film. Flow-nya memang membuat kita berasa seperti nonton sajian film drama. Padahal, hey, sadarkah kalian kalau film yang kalian tonton ini sebenarnya adalah film superhero loh? Yang menarik, tema superhero dalam film ini tersaji begitu realistis dan sangat relevan dengan kehidupan keseharian kita, ketimbang film superhero dengan imajinasi liar seperti yang sudah ada. Tidak ada fight martial art yang berlebihan dan membuat kita berpikir-pikir jangan-jangan memang ada orang seperti ini di kehidupan nyata.
tanpa kita sadari. Di sini David Dunn menjadi superhero dalam tanda kutip yang rupanya memiliki kemampuan yang unik, yaitu memiliki kekebalan tubuh terhadap bahaya yang mengancamnya. Dan dia bahkan bisa mengetahui rekam jejak kriminal dan membaca niat jahat seseorang hanya dengan bersentuhan dengannya. Dengan menganalogikan David Dunn ini sebagai Superman, maka David juga punya kryptonite-nya, yaitu air. Di balik kekuatan dan keistimewaan David, sepanjang film dia justru terlihat menjadi sosok yang sangat rapuh. Mulai dari masalah rumah tangganya sampai kebingungannya sendiri terhadap teori yang dikemukakan oleh Elijah yang ternyata memang benar. Sementara di satu sisi berbanding terbalik dengan Elijah alias Mr. Glass yang memang di luar terlihat rapuh, tapi justru dia menjadi pribadi yang paling bersinar. Keyakinannya terhadap sosok superhero berdasarkan komik yang dia baca selama ini, dia buktikan dengan master plan hebat dengan mengatur sejumlah kecelakaan fatal yang menewaskan korban yang tidak sedikit. Master plan-nya pun juga terinspirasi dari semua komik yang dia baca. Bisa dibilang tanpa Mr. Glass, maka David Dunn tidak akan menjadi sosok unbreakable seperti di babak akhir film ini. Begitupun sebenarnya dengan Kevin Wendell Crumb yang menemukan kepribadian ke-24-nya, yaitu The Beast. Tapi kalau untuk ini nanti akan kita bahas di rewatch berikutnya untuk film penutup trilogi Israel 177, Glass. Oh iya, M. Night Shyamalan dalam film Unbreakable ini juga sudah mengkonfirmasi bahwa Kevin Wendell Crumb juga sempat terlihat tapi masih bocil. David berpapasan dengannya bersama dengan seorang wanita yang berjalan di luar University Stadium. Kevin Wendell Crumb kecil dan wanita yang ditemaninya itu diperankan oleh Joey Hasinski dan Diane Cotton Murphy yang dikonfirmasi menjadi Penelope Crumb dalam film Split. Kalau kalian mau menyaksikan sajian film superhero dengan taste yang berbeda dengan stereotip film superhero pada umumnya, maka kalian tontonlah film ini. Atmosfernya jauh berbeda dengan sajian yang lebih realistis tapi dengan ending yang agak kentang sih. Cukup layak untuk kalian tonton, terutama kalau kalian mau menyaksikan film Glass yang telah dirilis pada tahun 2019 yang lalu. Hanya saja kalau kalian tidak begitu suka dengan film yang kuat secara naratif, saya sarankan nontonnya sambil ngopi aja deh, biar nggak ngantuk. It's sampai di sana. My name is Eka. Stay safe and until next time.